ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Alil janab Sayyidil ahbab Wasadini hadratil iktirab Wa ala alihil anjab Wa ashabihil atyab Wa alayna ma'ahum wa fihim birahmatika ya karimu ya wahhab. Amma ba'du, habaibina al-kiram, asatidna al-izza, pengurus BKM Masjid Al-Hasanah, para tokoh masyarakat dan semua yang hadir, yang di dalam masjid, yang di luar masjid, yang dapat tempat duduk, yang tidak dapat tempat duduk berdiri, yang di atas atau dimanapun, insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak memandang tempat di depan atau di tengah atau di belakang, tapi ini adalah tsunami rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan ketika hubungannya langsung melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, "Dzabab man dakhal fi la yughlaq." Ini pintu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu yang tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan ibadah dengan berbagai macam kebaikan, mungkin diterima, mungkin tidak. Mohon maaf, Allah memandang hati kita, sehingga kadar keikhlasan ditentukan, kadar kekhusyuan juga menjadi penentu. Sabdanya Nabi bersabda, laisa lirrajul min salatihi illa ma aqal. Seseorang tidak mendapatkan bagian dari sholatnya kecuali kadar pemahamannya, kadar khusyuknya. Bahkan Nabi menjelaskan angka dari separuh sampai 1/10. Dalam riwayat Ibn Majah disebutkan, laisa lirrajul min sholatihi illa nisfuha, kecuali separuhnya, setengah, au thuluthuha atau sepertiganya, au rubu'uha atau seperempatnya, au khumusuha atau seperlimanya, au sudusuha atau seperenamnya. Disebut oleh Nabi detail sampai au usyuruha atau 1/10-nya. Tapi untuk sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riya itu tidak bagus, tidak ikhlas itu tidak bagus. Namun besar harapan kita karena faktor kemuliaan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di akhir zaman ini, mohon maaf, berapa banyak umat yang tidak mengenal kemuliaannya Nabi Muhammad. Bahkan ketika kita berbicara kemuliaannya Nabi Muhammad seakan-akan terheran-heran. Iyakah? Ada dalilnya kah? Ya ikhwan, kita mulai Maulid Arba'in sudah berapa puluh tahun. Kemudian selain bulan Rabiul Awal, setiap Senin kita membahas kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah habis kemuliaannya Nabi Muhammad? Wallahi tidak. Kita belum membahas 1% dari kemuliaannya baginda Nabi Muhammad. Masih 0,00000 sekian. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Dengan panjangnya masa dan tahun zaman, setiap orang di zaman itu memuji baginda Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir, semua para nabi menjadi ketentuan Allah sulbir risalah,
yang terpenting dari penyampaian risalah mereka seluruh nabi adalah memberi kabar kepada umatnya nanti ada nabi di akhir zaman yang namanya Nabi Muhammad. Semua nabi tanpa terkecuali. Kemudian kita jadi umatnya nabi udah dipilih oleh Allah, kok kemudian buat maulid dikit, kemudian untuk apa? Kumpul-kumpul dikit untuk memuliakan Nabi Muhammad untuk apa? Muliakan Nabi Muhammad untuk apa? Nabi Muhammad tidak perlu kita muliakan, tapi kita wajib memuliakan baginda Nabi Muhammad. Sekali lagi saya bilang wajib, bukan sunnah. Mohon maaf, kita sama para habaib kita nggak minta untuk dihormatin. Guru-guru kita nggak minta dihormatin. Bapak kita, ibu kita, mungkin kita hormatin lebih dikit mereka risih. Apalagi kalau mohon maaf kalau abah kita orang kampung, ya kita angkat dikit aja nggak mau. Aku masih sehat, kan gitu kan? Dikasih dikit nggak mau, jangan ngerepotin. Aku masih sanggup kerja. Mereka tidak mau. Guru-guru kita risih dihormatin, tapi kewajiban murid untuk hormatin orang tua. Ngormatin guru, kewajiban anak ngormatin orang tua, wajib. Dan itulah nilai keberkahan hidupnya dia di dunia dan di akhirat. Bukan urusan ilmu, bukan urusan kekayaan Anda, bukan urusan kemuliaan Anda di tengah masyarakat. Keberkahan hidup Anda tergantung dengan baktinya Anda dan ridhonya orang tua kepada Anda. Sama juga dengan ilmu. Nah, ini masih dalam skup kecil orang tua dan guru. Bagaimana pula jasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, mungkin sebagian orang berpikir bahas nabi-nabi terus kapan bahas Allahnya. Terus Anda pikir kalau orang sholawat nggak zikir gitu? Nggak ada orang baca sholawat tanpa menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mohon maaf, bukan berarti merendahkan Allah, tapi ketentuan dari Allah memang. Ketentuan dari Allah. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, orang masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau satu saja tidak diterima. Dia asyhadu an la ilaha illallah 100 kali sekalipun, tanpa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak diterima masuk Islam. Udah. Atau kalau Muhammadur Rasulullah saja tanpa asyhadu an la ilaha illallah, dalam mazhab Syafi'i tidak diterima. Tapi di dalam mazhab Maliki, salah satu mazhab yang diterima di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, 4 mazhab. Mazhab Al-Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Dalam mazhab Maliki disebutkan seseorang kalau tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diterima Islamnya. Diterima Islamnya. Tapi kalau dibalik dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah saja, tidak mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak diterima Islamnya. Apakah Imam Maliki tidak menghormatin Allah? Naudzubillah. Jadi kalau punya perasaan kayak gitu. Beliau-beliau ulama-ulama besar, ulama-ulama yang luar biasa. Kenapa? Di antara hikmahnya adalah karena Rasulullah adalah disebut sebagai al-haddul fasil, batas pemisah. Batas pemisah adalah Rasulullah. Orang kafir iman sama Allah, tapi tidak iman sama Nabi Muhammad. Orang kafir disebutkan ketika diombang-ambingkan oleh ombak yang luar biasa, angin di tengah laut, yang mereka teriakkan bukan Lata Uzza, bukan berhala mereka yang mereka teriakkan, tapi yang mereka teriakkan adalah lafaz Allah. Hati kecil mereka yang meneriakkan Allah, ruh mereka yang mengenal Allah. Mungkin sebagian pernah dengar waktu gempa bumi tsunami, orang-orang Cino itu teriaknya Allah Allah itu.
Mereka kemana kalau tidak ke masjid? Mereka nggak ke Pekong, Pak. Mereka tidak ke gereja. Mereka ke masjid raya. Mereka ke masjid agung. Tanyakan sama BKM masjid raya. Orang-orang Cina banyak yang ke masjid raya. Kenapa nggak ke Pekong mereka? Karena mereka yakin nggak akan bisa yang menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir iman sama Allah tapi tidak iman sama Nabi Muhammad. Orang Yahudi iman sama Allah tapi tidak iman sama Nabi Muhammad. Orang Nasrani iman sama Allah meskipun mereka menyebut Allah atau Bapa di surga atau apalah, tidak tahu namanya, tapi yang jelas mereka hanya iman kepada Nabi Isa, tidak iman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah pemisah, al-haddul fasil dalam urusan keimanan. Demikian juga untuk semua umat Islam. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, paling besar-besarnya iman. Dan ini dulu pernah disampaikan di majelis oleh Habib siapa dulu? Ya, kalau nggak salah yang Habib dari Bogor menyampaikan. Nabi bertanya sama sahabat, tahukah kalian iman mana yang lebih mengagumkan? Para sahabat mengatakan malaikat ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, fahukkalahum, ya mestinya malaikat. Karena malaikat melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat melihat keajaiban alam semesta. Malaikat melihat kebesaran arsy-Nya Allah. Pantas, tapi bukan malaikat yang kumaksud. Kemudian mereka mengatakan, para anbiya ya Rasulullah. Rasulullah juga mengatakan, bagaimana para anbiya nggak hebat imannya? Para anbiya diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dipilih khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang lebih hebat imannya? Siapa yang lebih menakjubkan imannya? Kemudian sahabat berpikir, mungkin, dan pikirannya betul, karena para sahabat berjihad sama Rasulullah, berkorban bersama Rasulullah. Para sahabat adalah generasi awal umat ini. Pondasi utama umat ini adalah sahabat. Pondasi pertama bangunan Islam ini adalah sahabat. Maka oleh sebab itu hati-hati. Kalau ada orang merendahkan sahabat, hati-hati. Dia menghancurkan pondasi agamanya dia. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan, fadhul qadhi fihim hadimun asla dinihi wa muqtahimun fi luci zayghin wa bid'ati. Orang yang mencela sahabat, dia menghancurkan pondasi agamanya. Jangan sampai ada di antara kita kemudian mengatakan, aku ikut Nabi, tidak ikut Sayyidina Umar. Hal ini sering diungkap kadang-kadang sama orang. Wallahu a'lam belajarnya di mana orang ini. Mungkin belajar di planet Mars sana, nggak tahu kita orang. Gurunya siapa? Loh, ikut Nabi, tidak ikut Sayyidina Umar. Kau pikir kau ikut Nabi terus Sayyidina Umar tidak ikut gitu? Sayyidina Umar ikut siapa? Kalau kita ngerasa diri kita ikut Sayyidina Umar, ya lebih-lebih lagi Sayyidina Umar. Kalau kita ikut Nabi, ya lebih-lebih lagi Sayyidina Umar. Hati-hati, kadang ada orang, aku ikut hadis, aku nggak ikut Sayyidina Umar. Macam-macamnya orang. Kadang ada orang, aku ikut Quran, nggak ikut hadis. Ini pun juga salah. Bukan banding-bandingkan Al-Quran dari hadis, tapi hadis itu penjelas dari Al-Quran. Kalau ada hadis kok nampaknya bertentangan sama Al-Quran, jangan bilang aku ikut Al-Quran, gak ikut hadis. Besar kemungkinan bukan hadisnya yang salah, otakmu yang salah memahami Al-Quran. Nabi tidak mungkin salah Pak memahami Al-Quran. Sama juga demikian sahabat. Sahabatlah yang lebih paham apa maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaedah di dalam beribadah. Banyak orang ibadah tanpa ilmu. Maka disinilah pentingnya majelis yang spesial ini.
kawan-kawan dari Majelis Darus Safa, para asatid didukung para habaib buat setiap tahun Maulid Arba'in 40 malam, dan selain Rabiul Awal setiap Senin malam Selasa, untuk menyatukan semuanya dalam kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyatukan bukan di bawah bendera partai seperti tadi disampaikan sama Bapak Brigjen Pak Ikhwan tadi. Bukan urusan partai, bukan urusan organisasi. Majelis Darus Safa yang hadir mungkin setiap malam 1000 sekian. Kalau penutupan insya Allah biasanya sampai 8.000 orang. Saya nggak pernah kemudian ngomong sama jamaah buat apa itu namanya keanggotaan, nggak pernah. Nggak pernah. Sering kita disarankan, Ustaz buat keanggotaan. Enggak. Masing-masing terserah kalian, dengan masjidnya kalian, dengan majelisnya kalian, dengan ustadznya kalian, masing-masing ndak masalah. Tapi kita kepingin kumpul hanya untuk mensyiarkan sholawat baginda Nabi Muhammad. Dah itu saja, sholawat Nabi Muhammad. Karena di masa ini masyarakat banyak yang mulutnya diam ketika disebut nama Nabi Muhammad. Padahal dia kalau di kedai kopi ceritanya 2 jam tidak habis-habis. Tapi ketika ada nama Nabi Muhammad, mulutnya terkunci, mulutnya diam. Tidak mau, enggan, pikirnya memangnya wajib. Saya bilang tidak wajib, tapi kau pelit. Tidak wajib, tapi kau bakhil. Itu saat Nabi yang nyebut itu. Saya bukan bahas urusan dosa, tapi hadis Nabi menyebut pelit orang yang namaku disebut di sisinya, dia enggan sholawat sama aku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Orang bawa angkot bisa kok teriak-teriak, binje binje binje, bisa ya, tembung tembung tembung, aksara aksara, bisa. Kenapa pula kita mau sholawat sama Nabi malu-malu? Ya ikhwan, satu sholawat ini wallahi demi Allah lebih kita harapkan dari semua amal kita ya ikhwan. Kenapa? Tadi kita sampaikan di awal, semua ibadah diperhitungkan ikhlas khusyuknya, tapi khusus sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri dengan zat keagungannya memulai program sholawat. Sebelum perintah untuk sholawat, Allah menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Beberapa malam kemarin saya sampaikan, malaikat merasa terhormat dalam urusan sholawat karena disandingkan dengan asma Allah. Innallaha wa malaikatahu. Menggunakan fi'il mudhari' yusalluna dengan satu dhamir, waw nun. Waw jamak namanya kalau dalam orang ngerti. Waw nun ini nunjukkan kembalinya kepada siapa? Apakah malaikat saja atau malaikat dan Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna, Allah dan malaikat. Berarti di dalam sholawat ini Allah dan malaikat selalu bersolawat bareng semuanya. Baru kemudian Allah memanggil yang punya iman saja. Yang sekiranya tidak punya iman gak masalah, nggak usah ikut. Yang sekiranya tidak punya iman gak masalah.
Allah manggil yang punya iman saja. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allah. Ya ikhwan, saudara-saudara yang terhormat, bapak-bapak yang mulia, ibu-ibu yang terhormat, wallah, urusan sholawat ini nggak main-main, Pak. Ya, nggak main-main urusan sholawat. Perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Sayyidina Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya beliau mengatakan, ajma'a ahlul ilmi qatibatan, sepakat semua ahlul ilm seluruhnya sepakat, anna man arada ayyatadarok ma fatahu min awqati falyukthiris salata wassalama ala rasulillah. Siapa yang ingin, ini kesepakatan para ulama, siapa yang ingin untuk mengembalikan waktu-waktu yang dirasa dia habis dengan sia-sia zaman dulu, umur kita rasanya entah wallahu a'lam berapa tahun lagi, mudah-mudahan yang penting diberkahin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya mungkin sebagian kita harus merasa yang kita lewati dari umur kita sudah lebih banyak daripada sisa umur yang ditentukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin, katanya Ibn Athaillah, untuk mengulang dan juga mengembalikan keberkahan waktu yang hilang sia-sia, maka caranya hanya satu: perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Tadi kita sampaikan, kenapa kok Imam Maliki mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dirasa cukup tanpa asyhadu an la ilaha illallah? Dari sisi Nabi Muhammad adalah al-haddul fasil, pemisah, batas pemisah. Untuk urusan iman, yang iman dengan Nabi Muhammad pasti iman sama Allah, tapi belum tentu orang yang iman kepada Allah iman sama Nabi Muhammad. Urusan iman. Urusan kedua, antar orang mukmin sendiri. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyebut di dalam Simtud Duror, tujuan utama beliau mengarang kitab Simtud Duror, tujuan beliau disebut tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzan nuril mubin. Aku mengarang maulid ini tashwiqan lis-sami'in, untuk memberikan tambahan kerinduan kepada orang-orang yang mendengarkan. Tashwiqan, supaya kalian rindu sama Nabi Muhammad. Tashwiqan lis-sami'in. Yang uniknya Habib Ali Habsyi bilang min khawasil mu'minin, yang rindu sama Nabi itulah orang-orang istimewa dari orang mukmin. Orang istimewa. Dan itulah kelanjutannya hadis tadi. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami imannya yang paling hebat, kami jihad sama engkau ya Rasulullah. Nabi bersabda, gimana kalian tidak kuat imannya? Kalian ngelihat aku, kalian duduk sama aku, kalian sholat bareng sama aku, kalian ngelihat mukjizat dengan mata kepala kalian. Sahabat kemudian mengatakan, faman ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang yang datang setelahku. Mereka tidak melihat, tidak memandang aku, tapi iman kepada aku. Salah satu di antara mereka berharap untuk bisa mimpi jumpa kepadaku, meskipun harus berkorban harta atau keluarga. Meskipun berkorban pun yang penting jumpa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah khawas, inilah istimewa. Inilah yang teristimewa dengan nas hadis Nabi. Saya tidak merendahkan berbagai macam kemuliaan masing-masing. Semua amal punya kemuliaannya sendiri-sendiri. Sedekah punya kemuliaan sendiri. Qiyamul lail punya kemuliaan luar biasa. Puasa sunnah punya kemuliaan luar biasa. Perhatian kepada pendidikan kemuliaan luar biasa. Tapi Nabi menyebut
Orang yang paling dikagumin imannya adalah orang yang tidak memandang Rasulullah, tidak melihat Rasulullah, tapi iman kepada beliau. Kalau ini semua insya Allah semuanya kita masuk. Tapi sifat yang terakhir tadi loh belum tentu semuanya. Yawaddu ahaduhum law ra'ani walau bimalih wa ahlih. Sebagian mereka, sebagian, Nabi tidak menyebut semuanya. Sebagian di antara mereka ingin rindu memandang aku meskipun dengan berkorban harta dan anak atau keluarganya. Ya ikhwan, Rasulullah adalah pemisah, batas pemisah antara iman dengan kafir, antara mukmin istimewa dengan mukmin awam. Pemisahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, kenapa sih Rasulullah kok dimuliakan kali sama Allah? Ya memang ya satu pilihan Allah. Pilihan Allah nggak boleh diganggu gugat. Memang urusan pilihannya Allah, jangan pakai nanya kenapa kok bukan aku, gitu ya. Itu urusan pilihan Allah, khusus pilihan Allah. Tapi lain daripada itu, akhlak Rasulullah memang luar biasa. Luar biasa. Bisa Anda bayangkan, beliau hidup di zaman jahiliyah yang dihadapin orang-orang Arab Badui kampung gunung. Jangankan Arab Badui, Pak, kita orang umroh aja kesel sama orang Arab kota, Pak. Iya kan? Yang berangkat umroh, ya orang Indonesia diremeh-remehin. Iya kan? Itu orang Arab kota, udah zaman sekarang milenial udah. Cemana orang Arab zamannya Nabi 1400 sekian tahun yang silam. Badui pula, aduh nggak kebayang sama kita. Tapi gimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, tawaduknya beliau. Ya, Nabi itu habis dari Isra Mi'raj, Pak. Itu malaikat itu berjajar nyambut Rasulullah. Gegap gempita itu malam Isra Mi'raj, penduduk langit itu nunggu Rasulullah gitu. Hah? Ditampakkan oleh Allah surga yang luar biasa, bidadari cantik-cantik semuanya ditampakkan oleh Allah sama Nabi Muhammad lengkap. Turun ke muka bumi yang dihadapin Abu Jahal pula. Coba bayangin. Yang dihadapin Abu Jahal, yang dihadapin Abu Lahab, yang dihadapin Abu Janda, ya, yang dihadapin ya Allah. Yang dihadapin orang-orang kayak gitu, tapi gimana sabarnya Nabi? Ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau kita lah umpamanya ini hari jumpa sama gubernur, oh gubernurnya udah ganti ya, udah ganti, PLT PJ. Kita umpamanya makan bareng sama gubernur, pulang-pulang ada tetangga ada urusan sama kita, ya apa kita orang? Ruwet kan kita? Alah tetangga siapa sih ya dah? Aku baru jumpa sama gubernur sama PJ, gitu kan? Baru jumpa sama orang hebat. Umpama nih saya diajak sama Habib Haidar nginep di Singapura di hotel mewah, umpama, mudah-mudahan aja kan gitu kan? Diajak umroh sama Habib Haidar, umpama diletakkan di hotel jam, hotel apa itu namanya? Jam, pokoknya ngerti jam lah pokoknya. Umpama di situ saya pulang-pulang ketemu cucian, jemuran, piring kotor, cemana kesel kan kita. Habis di hotel bintang 5, habis di hotel mewah, pulang-pulang ketemu jemuran lagi. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malam Isra Mi'raj naik buruk, Pak. Tapi pulang-pulang ke kota Mekah masih naik keledai lagi, Pak. Hah? Udah ngelihat surga, udah sampai di surga, pulang lagi digobok reotnya beliau lagi. Gimana sabarnya beliau, tabahnya beliau, syukurnya beliau, akhlaknya beliau. Pantaslah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan semuanya bisa berakhlakul karimah insyaallah.
Mudah-mudahan semuanya, kita semuanya dikaruniai oleh Allah akhlak yang baik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan ridho. Ya Rabb, keluarkan dari hati kami segala sesuatu yang Kau benci ya Allah. Sifat-sifat yang Kau murkai ya Allah. Sifat-sifat yang tidak Kau ridhoi ya Allah. Keluarkan dari hati kita ya Allah. Dan masukkan dalam hati kita sifat-sifat yang Kau ridhoi ya Allah. Perkuat di dalam hati kita sifat tawadhu. Perkuat dalam hati kita sifat sabar, sifat syukur. Perkuat di dalam hati kita sifat-sifat yang indah yang diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarkan juga dari hati kami muka-muka orang yang Kau benci ya Allah. Nama-nama orang yang Kau masukkan ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Keluarkan dari hati kami ya Allah. Ganti, masukkan dalam hati kami hamba-hamba-Mu yang soleh. Masukkan dalam hati kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang Kau ridhoi, sehingga tambah hari tambah kuat keterikatan kita dengan orang-orang solehin. Tambah hari tambah kuat keterikatan kita kepada orang-orang ahlul ilm, sehingga sampai pada waktu yang Kau tentukan ajal menjemput, di waktu yang sudah ditentukan oleh-Mu ya Allah, terdengar dengan jelas oleh kami sehingga membuat kami senyum dan gembira. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah menyebut fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam hamba-hambaku. Baru setelah itu Allah bilang wadkhuli jannati. Pertama kali di dunia akrablah dengan orang-orang saleh, dan yang paling soleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita semuanya insyaallah sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita qurratu a'yun, penyejuk mata untuk kita semuanya dunia akhirat. Mudah-mudahan semua urusan dimudahkan oleh Allah, ditunaikan semua hajat oleh Allah dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa kepada Al Habib Nakfi Al Habsyi, kepada beliau falyatafaddal.